Kalau Erin ada pantangannya. Pantangannya tuh kayak makan. Cuman suara Erin sempat serak 1 tahun, nggak naik, nggak tarik. Pokoknya hancur lebur lah ibaratnya gitu. Targetnya apa lagi gitu? Apa kiat-kiat yang Erin lakukan sekarang? Pastinya Erin mau lebih baik lagi ke depannya. Erin sendiri juga belajar di TPQ Al-Husni, tempat guru Erin, Ustadz Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Nonton Ngaji. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat badan yang kita nikmati sampai dengan saat ini. Salat serta salam juga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Baik sahabat Nonton Ngaji, ini ada tayangan dari Ustazah Erin Zelia Nawawi, di mana beliau diundang dalam satu acara di Masjid Riyadul Muttaqin, Desa Kampung Panjang, Kampar Utara. Nah, masih dalam suasana lebaran saat itu pada tanggal 17 April 2024, hari Rabu, di mana kita ketahui Ustazah Erin Zelia Nawawi ini adalah Qori'ah Internasional. Beliau meraih gelar juara pertama MTQ Internasional yang diselenggarakan di Qatar dan Aljazair tahun 2003 yang lalu. Di tayangan ini insya Allah kita akan mendapatkan banyak pelajaran dari Ustazah Erin Zelia Nawawi sendiri, di mana beliau diberikan pertanyaan oleh hadirin yang ada di Masjid Riyadul Muttaqin. Bagaimana cara menjaga suaranya, bagaimana tipsnya hingga meraih gelar juara. Bahkan ada juga sih yang nanya bagaimana peran pemerintah terhadap prestasi yang ia raih. Namun sebelum itu kita kayaknya belum lengkap kalau belum mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustazah Erin Zelia Nawawi. Disimak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita panggil ananda kita Erin Zelia Nawawi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa yu'minuna bil jibti wa tahuti wa yaquluna lil ladzina kafaru ويقولون للذين
أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. وكفى بجهنم سعيرا. وكفى بجهنم سعيرا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Masya Allah, suaranya masih sama ya, nggak berubah. Pada saat beliau melantunkan ayat suci Al-Quran di MTQ Qatar atau di Aljazair, juga pada saat ini. Masih sama, masih merdu, Masya Allah, indah sekali. Selanjutnya yang ditunggu nih sama kita semua, sama saya terutama, yaitu ada sesi tanya-jawab yang dilakukan oleh hadirin yang hadir di sana. Pertanyaan yang diutarakan kepada Ustazah Erin Zelia Nawawi, yang tentunya ini juga insya Allah bermanfaat bagi kita semua yang menyimaknya. Sini. Situ dulu Ustazah. Pertama untuk perkenalan dulu Ustazah. Nama, kemudian asal, kemudian masih sekolah atau masih kuliah atau gimana? Atau udah punya suami kan? Pertama, nama saya Erin Zelia Nawawi, biasa dipanggil Erin. Asalnya dari Medan, Perbaungan, Sumatera Utara. Kalau sekarang masih sekolah, alias swasta, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Ya, gitu. Jelas ya, kelas 1 SMA. Asli Medan.
Iya. Melayu, marga. Melayu. Oh, Melayu. Melayu. Silakan kepada jamaah, ada yang ingin ditanyakan? Ustaz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah kami dengarkan adik kami membaca Quran. Tentu ada trik-trik supaya suaranya itu halus, lantang. Apa saja yang harus dilakukan untuk melahirkan suara yang lantang, dan pantangan-pantangan yang harus dihentikan atau yang katakanlah tidak boleh memakan gorengan atau minyak-minyak gitu. Silakan adik kami. Silakan Ustaz. Silakan Ustazah. Iya, kalau Erin ada pantangannya. Pantangannya tuh kayak makan gorengan, terus es. Kalau gorengan masih mau makan. Kalau lagi mau dimakan. Kalau es sama sekali enggak. Udah sama sekali enggak. Kalau apa ya? Kalau buat jernihkan suara, ya itu tadi. Tapi tergantung orang. Ada dia yang semuanya dimakan, tapi suaranya tetap kebal. Suaranya ya kayak mana tahan banting ibaratnya gitu. Kalau Erin enggak, dulu itu Erin makan es juga, es krim, bakso, semua dimakani. Cuman suara Erin sempat serak 1 tahun, nggak naik, nggak tarik, pokoknya hancur lebur lah ibaratnya gitu. Nah di situ Erin karena semua dimakanin mulai berpantang kayak gorengan, es tadi dari kelas 4 SD udah mulai berpantang. Alhamdulillah suaranya balik lagi. Yaitu kalau latihannya, kalau Erin sendiri latihannya di subuh pagi gitu mungkin kayak latihan habis subuh, bacanya tilawah dengan tun atau nada yang tinggi, lebih tinggi dari yang biasa kita bawa untuk nampil. Itu biasa Erin. Tuh. Ustaz Azwar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diperkenalkan kepada Qori'ah internasional di Qatar. Ini yang pertama. Ini kita patut bangga. Jangankan di Riau, di Indonesia kita cukup bangga dengan prestasi daripada Ustazah Erin ini. Iya Erin namanya. Erin. Yang pertama tentunya prestasi ini adalah prestasi yang paling tinggi. Barangkali yang saya tanyakan, apa lagi prestasi yang ingin Ustazah inginkan? Karena dalam posisi dunia Ustazah sudah di nomor 1. Allahu Akbar. Di nomor 1 di dunia. Targetnya apa lagi gitu? Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Ustaz sekarang ini memang sudah nomor 1 di dunia, tentu apa kiat-kiat yang Erin lakukan sekarang supaya ada generasi penerus untuk Indonesia. Apa-apa yang dilaksanakan, umpama dengan mendirikan umpamanya LVTQ, Lembaga Pendidikan Tilawah Quran, atau bagaimana. Cukup 2 itu saja yang saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawab yang pertama, pastinya Erin mau lebih baik lagi ke depannya. Ya nggak puas, ya belum puas, ibaratnya belum puas. Ya pengen jadi apa ya? Pokoknya jadi yang lebih baik lagi. Dari ini ke depannya lebih baik lagi. Kalau yang kedua itu ada
ada emang TPQ. Erin sendiri juga belajar di TPQ Al-Husni, tempat guru Erin, Ustadz Faisal. Di situ Erin belajar dasar lagu tilawah dari situ. Ya udah bertahun-tahun dari kelas 2 SD sampai sekarang. Setelah Erin alhamdulillah internasional ini, mungkin banyak adik-adik ataupun yang lainnya termotivasi jadi ikut ke TPQ itu gitu, belajar di situ sama Ustadz Faisal. Di situ muridnya banyak, 400-an lebih. Yang ngajar Ustadz Faisal sendiri gitu. Di Pasar Bengkel di Medan, Perbaungan, Medan, Sumatera Utara. Di situ. Oh. Ustadznya di belakang lah. Mungkin itu, tapi kalau Erin sendiri emang ngajar di rumah, tapi ngajar tahsin gitu, kayak dari Iqra Al-Quran. Erin ngajar sama Mak, sama ada anak-anak yang lain juga. Itulah mungkin. Bis. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan pertama buat Ustazah Erin. Apa yang membuat motivasi yang pertama kali sejak Erin terpancing untuk menjadi pembaca tilawah atau Al-Quran bertaraf internasional sejak umur berapa? Yang kedua, terus. Ya, awalnya Erin termotivasi dari Qori'ah internasional yang udah duluan gitu. Nah dulu Erin itu sempat bilang ke Mama, kalau Erin bilang, Mak, Erin mau jadi artis gitu. Terus kata Mama Erin, iya tapi artisnya artis ngaji ya, kata Mama kayak gitu. Iya Mak, ya udah. Nah terus Erin kayak sering dengar Qori yang di TV itu, kayak dulu kan ada Semesta Bertilawah tuh di bis sahur itu. Nah di situ Erin kayak termotivasi dan Mama, ayah, keluarga yang lain juga mendukung. Terus didukung, terus dimotivasi gitu. Ada motivasinya. Setiap hari ada motivasinya. Baik kata-kata, perlakuan apapun itu. Jadi Erin itu latihan sampai sekarang ini nggak mulus-mulus gitu aja, nggak, pasti ada jatuhnya, ada naiknya jatuhnya gitu sampai sekarang. Mungkin motivasinya ya orang tua, pertama kali orang tua, terus orang keluarga kita, lingkungan, dan guru gitu juga. Mungkin dulu Erin sempat hampir nyerah karena suara Erin setahun itu serak. Nah di situ mungkin Erin udah kayak capek gitu, kayak mana ini, nggak tahu lagi. Ya tapi Mama, ayah terus mendukung, nggak apa-apa, latihan aja terus, usaha terus. Gitu juga dengan keluarga, guru-guru Erin, terus mendukung ya. Alhamdulillah ada hasilnya sekarang. Mungkin itu. Pertanyaan kedua, yang paling kedua yaitu banyak di antara Qori Indonesia cuma berbicara di tingkat internasional, cuman sampai tingkat dewasa. Kok nih tingkat remaja sudah berhasil? Di segi mana Ustazah Erin waktu tingkat remaja ini yang paling berat saingannya dari seluruh Indonesia? Ya, tingkat Indonesia dan tingkat dunia. Di mana, di negara mana yang paling berat lawannya? Negaranya. Semuanya bagus-bagus, paten-paten, cuman rezekinya Erin aja mungkin ya, gitu. Itulah mungkin kalau lawan Erin waktu itu
Mesir mungkin Mesir. Terus biasanya tuh Pakistan itu hampir-hampir sama gitu sama Indonesia. Karena yang lain negara-negara lain itu nggak semua mungkin, cuman yang Erin dengar orang itu bacanya murotal gitu, murotal. Kan perlombaannya tilawah, tapi orang itu bacanya murotal. Jadi mungkin agak beda penilaiannya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sangat bangga dan terharu dengan kedatangan Qari'ah Internasional Erin ya. Cuma kami ingin mengetahui dari Erin sendiri, kalau kami tentu bangga. Bagaimana dengan pemerintah? Kami kan ingin mengetahui perhatian pemerintah, sebab ini kan sudah bertaraf internasional kan, dunia. Sementara kadang-kadang lomba renang kadang-kadang kan sampai miliaran perhatian pemerintah, ya kan? Ada yang PNS kan, di PNS kan. Ini kan termasuk, kami kan ingin tahu juga kan, bagaimana perhatian pemerintah terhadap Qari'ah Erin, apakah sama seperti itu atau ini hanya sekedar ingin tahu saja. Sebab kan ini kan sudah berskala internasional kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pemerintah Indonesia nggak ada, pusat nggak ada. Cuman kalau provinsi sama kabupaten ada. Kemarin waktu Erin juara di Qatar itu ada bonus dari Bapak Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi. Itu umroh, tiket umroh Erin sama mama ayah sama guru Erin. Itu sebelumnya juga Erin dikasih uang jajan lah ibaratnya gitu. Sebelum kan pamit mau pergi gitu. Kalau dari Bapak Bupati ada juga umroh juga, uang juga gitu. Itu mungkin terus yang di Aljazair itu dapat biaya siswa sampai tamat aliyah itu. Kalau selebihnya masih tawaran kayak universitas, kuliah gitu, di sini beasiswa gitu aja. Itu dari situ. Sebelum ke ibu-ibu, kita ke Pak Ajianin dulu ya. Pak Ajianin. Alhamdulillah ya, kita jadi tahu saat ini Ustazah Erin Zelia Nawawi ini masih bersekolah, duduk di bangku kelas 10 atau kelas 1 SMA. Beliau dari Medan, Perbaungan, Sumatera Utara. Teman-teman sahabat ngaji di Sumatera Utara, komentar ya, kalian pasti bangga kepada Ustazah Erin Zelia Nawawi ini, terutama untuk daerah Perbaungan. Masya Allah. Komentar juga di sini ya. Ya, lalu mengenai pantangan, Ustazah Erin Zelia Nawawi ternyata tidak makan gorengan sering-sering dan tidak minum es. Ustazah Erin ini sama sekali nggak minum es ya teman sobat ngonton ngaji. Masya Allah. Dan latihannya untuk menaikkan suara tinggi itu dilakukan ba'da subuh atau selesai sholat subuh. Memang untuk setelah sholat subuh itu sangat dianjurkan ya untuk berlatih, kayak belajar pun gampang masuk gitu. Gampang mudah ingat di sholat subuh, setelah sholat subuh ini. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari tayangan video ini, di mana Erin Zelia Nawawi juga belajar di TPQ Al-Husni. Bahkan dari kelas 2 SD beliau sudah belajar di TPQ Al-Husni ini sampai sekarang. Dan Masya Allah, Ustazah Erin Zelia Nawawi ini juga mengajari anak-anak yang tinggal di sekitaran rumahnya belajar tahsin oleh beliau. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Ustazah Erin termotivasi dari Qari'ah internasional, dan saat ini Ustazah Erin juga dapat insya Allah memotivasi kita, memotivasi adik-adik dan teman-teman lainnya untuk bersinar berprestasi di nasional ataupun di internasional.
Saat ditanya saingan terberatnya, Ustazah Erin Zelia Nawawi ini bilang semuanya bagus-bagus dan cuma rezekinya dari Ustazah Erin Zelia Nawawi ini, ya Masya Allah. Tetap ya tawadu beliau ini. Padahal kita tahu sendiri ya suaranya ini Masya Allah indah banget. Yang paling menarik saat ditanya mengenai peran pemerintah, di mana Ustazah Erin Zelia Nawawi sendiri bilang sebenarnya ada sih peran pemerintah dari pemerintah daerahnya, walaupun memang dari pemerintah pusat mungkin katanya beliau tidak bilang itu tidak ada ya. Mungkin pemerintah pusat juga telah menyampaikan ke daerahnya, yang artinya insya Allah pemerintah juga akan memperhatikan. Yang penting kita tetap berusaha, berjuang sekuat tenaga, insya Allah hasilnya pun akan baik. Ya, Masya Allah banget ya, kita udah sama-sama nyimak dan kita juga banyak sekali dapat pelajaran dari Ustazah Erin Zelia Nawawi ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan di-share kepada teman, sahabat, kerabat, dan keluarga kalian. Mudah-mudahan ini juga sebagai cara kita mensyiarkan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih bagi kalian yang telah subscribe channel ini. Insya Allah kita akan bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.